Pemerintah Amerika Serikat dalam keputusan terbarunya menunda kenaikan tarif impor sejumlah produk furniture selama 1 tahun hingga 2027. Pemerintah Amerika Serikat menunda rencana pemberlakuan tarif masuk sejumlah produk impor furniture selama setahun. Adapun rencana pemberlakuan tarif masuk tersebut semula akan diterapkan mulai 1 Januari 2026. Pemerintah Amerika Serikat dalam keputusan terbarunya menunda kenaikan tarif impor sejumlah produk furniture selama 1 tahun hingga 2027. Berdasarkan fact sheet di website resmi kantor kepresidenan Amerika Serikat Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menunda kenaikan tarif untuk furniture berlapis kain, lemari dapur, dan meja rias selama 1 tahun. Trump menyebut penundaan dilakukan karena Amerika Serikat terus terlibat dalam negosiasi produktif dengan mitra dagang untuk mengatasi masalah timbal balik perdagangan dan keamanan nasional terkait impor produk kayu. Trump menambahkan penundaan pemberlakuan tarif juga sejalan dengan meningkatnya keluhan pemilihnya terhadap harga barang yang masih tinggi. Sebelumnya berdasarkan pemberitahuan yang diterbitkan pada September tahun lalu, Amerika Serikat, Trump berencana menaikkan tarif produk furniture kayu berlapis dari semula 25% menjadi 30% per 1 Januari 2026. Sementara itu, tarif untuk lemari dapur dan kabinet kamar mandi direncanakan naik dari 25% menjadi 50%. Gedung Putih menyatakan Amerika Serikat masih melakukan negosiasi yang konstruktif dengan mitra dagang terkait prinsip timbal balik perdagangan dan isu keamanan nasional khususnya untuk impor produk kayu. Pernyataan ini mengindikasikan adanya peluang kesepakatan baru yang bisa kembali menunda atau mengubah kebijakan kenaikan tarif tersebut. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, penundaan tarif masuk Amerika Serikat memberikan nafas bagi industri mebel. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Abdul Sobur, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras, gimana? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat juga nih, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan ya kalau kita lihat ada penundaan lagi. Nah kalau dari kacamata Anda Pak Abdul Sobur, bagaimana Anda melihat dengan tarik ulur ya terkait dengan kebijakan-kebijakan begitu untuk penetapan tarif masuk ke Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump ini? Silakan Pak. Ya, memang kita semua ya, rekan-rekan semua, pemerintah juga tentunya harus punya mental hebat kalau berhadapan dengan AS ini. Oke. Karena gonjang-ganjing tarif ini sudah cukup melelahkan juga ya. Memang semula kan kita dikenakan 32% ya, Mas Pras. Lalu kemudian pemerintah, kita semua melakukan upaya diplomasi dan alhamdulillah tuh berhasil mencapai ke angka 19%. Tetapi itu tidak untuk semua furniture. Beberapa furniture yang tadi disebutkan seperti kitchen ya, set dan kemudian bedroom itu diberi kenaikan yang berbeda yaitu 25%. Dan juga ada kayu-kayu solid ya seperti yang berlapis atau kita mengistilahkannya yang upholstery itu diberikan juga kenaikan yang berbeda yaitu 25%. Nah, belakangan Amerika memberikan juga statement bahwa khusus untuk Indonesia akan diberikan kenaikan signifikan dari yang tadi 25 menjadi 50 di awal tahun 2026. Bukan itu double kenaikannya, triple malah ya. Yang tadinya 19 kemudian 25 mau naik. Nah, tapi mungkin karena kemarin ada perjumpaan dengan presiden kita di Davos, saya kira ini menjadi momentum sangat strategis buat pemerintah, buat kita semua, mengingat industri mebel dan kerajinan ini kan padat karya. Kita bisa bayangkan Mas Pras ya, 2,1 juta ekosistem lapangan kerja yang terserap. Kalau itu terganggu ke pasar utama kita, yang 54%-nya ke Amerika Serikat, pasti masalah besar. Tapi rupanya diplomasi ini sangat memberi ruang ya. Datang barangkali mungkin pertengahan bulan Februari ke Amerika Serikat ya Pak Presiden untuk membicarakan supaya tarif ini bukan hanya ditunda ke angka 25% kembali ya, tapi kalau bisa jadi 0 ya. Sehingga ada wacana baru memang menarik ya, kemarin kita membahas di Kemenko itu.
Ya, ada potensi begitu ya untuk ada negosiasi lagi begitu ya, Pak Abdul Sobur. Potensinya luar biasa. Jadi diplomasinya dimungkinkan mereka ingin kita membeli bahan baku dari mereka. Mereka kan produsen kayu terbesar juga di dunia ya, seperti oak, cherry, ya, pine dan lain-lain ya. Itu juga kita bisa pakai. Nah, mereka memberikan kayak semacam imbal balik lah. Defisitnya kan mereka terlalu besar. Kalau bisa industri mebel dan kerajinan itu juga membeli kayu-kayu mereka. Sebenarnya ini menarik nih, ya, karena imbal dagang ini sebetulnya sepanjang mereka membeli furniture-nya dari kita, di mana bahan baku dari mereka diproduksi di sini, itu tetap kita untung. Ya. Oke ya. Salah sebenarnya. Nah, ini menarik kalau kita bicara mengenai bahan baku, kemudian nanti kita juga harus membeli bahan baku. Kalau misalnya kita lanjutkan proses negosiasi bahwa kita harus membeli produk bahan baku dari Amerika Serikat. Menurut Anda ini menjadi posisi yang masih memberikan keuntungan besar bagi Indonesia, bagi pelaku usaha industri mebel dan kerajinan, atau bagaimana? Mengingatkan kita harus tetap menjaga industri ini bergerak. Mengingat ini adalah seperti yang sudah Pak Abdul Sobur sampaikan, adalah industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja di dalamnya, begitu Pak? Tentu Mas Pras, karena gini, kita lihat gambaran besarnya ya. AS ini belanja furniture dari seluruh dunia itu mendekati 70 miliar US dollar. Oke. Jadi kalau kita baru ekspor kurang lebih 1,3, 1,5, itu kan cuma 2,7 sampai 3% saja, terlalu kecil. Ya. Nah sementara pesaing kita seperti Vietnam itu udah angkanya itu nyaris 20 miliar dolar. Ya. Lagi Cina gitu ya, tapi dengan diblok Cina masuk ke sana, akhirnya apa? Vietnam yang mengambil keuntungan dengan Malaysia karena mereka bordernya dekat ya ke Cina. Nah, pertumbuhan ini pasti memerlukan bahan baku. Nah, industri kita, walaupun kita kaya dengan hutan, apalagi dengan kondisi kemarin ya, bencana alam yang memungkinkan pemerintah harus lebih waspada, walaupun kami tidak ada urusan dengan bahan baku alam, karena kami lebih concern ke kayu-kayu perhutani ya, dalam hal ini kayu jati, mahoni. Ada sejumlah kayu yang diperlukan di Amerika Serikat. Seperti pine ya, misalnya oak dan lain-lain. Kenapa? Itu kan habitatnya di sana, Mas. Jadi kalau barang itu kembali ke sana dia lebih kuat, lebih tahan, lebih sesuai dengan iklimnya mereka. Jadi kalau bahan baku dari sana masuk ke sini, lalu kita produksi dan dikirim balik dengan nilai tambah tertentu, ini lapangan kerja terbuka. Kita kalau mau naikin misalnya 2 kali lipat dari sekarang aja misalnya, di angka 3,2 miliar dolar menjadi 6 miliar dolar, lapangan kerja juga akan naik nanti Mas. Di situ kira-kira menariknya. Nah ini dia, menarik kalau kita cermati lantas apakah akan ada perubahan strategi juga pada saat kita mengekspor produk-produk mebel dan furniture ke Amerika Serikat. Mengingat tadi ada beberapa produk yang Anda sampaikan, ada kitchen set, bedroom, kayu solid begitu yang terkena tarif resiprokal di atas 19%, kemudian itu yang akan ditekankan untuk kita produksi di Indonesia kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Abdul Sobur, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih PDB dari industri furniture Indonesia. Ini dia datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. PDB dari industri furniture Indonesia di kuartal 1 2024 itu tercatat 7,11 triliun rupiah. Trennya naik sampai dengan kuartal 1 2025 menjadi 7,81 triliun rupiah. Namun sayangnya di kuartal kedua ada penurunan di tahun 2025 lalu menjadi 6,91 triliun dan di kuartal 3 naik tipis menjadi 6,98 triliun rupiah untuk PDB industri furniture Indonesia. Berikutnya kita lihat proyeksi pendapatan furniture Indonesia juga. Ini dia data yang seperti yang bisa Anda saksikan juga. Proyeksinya di tahun 2025 kemarin 3,3 miliar dolar Amerika. Tahun ini diharapkan bisa menyentuh 3,38 miliar dolar, kemudian naik terus sampai dengan 2029 mendatang di 3,61 miliar dolar Amerika. Itu dia dari sisi bagaimana itu ya data-data terkait dengan furniture Indonesia. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI. Ya, Pak Abdul Sobur. Nah, lantas dengan beberapa informasi kemudian tadi pertanyaan tertunda kita adalah strateginya untuk eksportir sendiri di mebel dan kerajinan apakah akan berubah?
karena kan nanti pengenaannya di atas yang 19% ya produk-produk mebel. Nah, apakah nanti akan fokus di sana kah atau masih tetap dengan business as usual saja begitu nih Pak Sobur? Silakan. Ya, kalau diplomasi ini dibuka dalam waktu dekat ya, Presiden berangkat ke sana dengan tim ekonomi yang dipimpin Pak Erlangga. Tentu saja menjadi sangat mungkin bahwa tarif itu dinamis. Ketika kita membangun statement, kita beli bahan baku dari kamu, bahan-bahan yang biasa kamu ekspor ke seluruh dunia, oak, cherry misalnya, dan lain-lain termasuk di dalamnya ada pine misalnya. Itu menjadi sangat mungkin ya. Coba kita lihat yang mereka kenakan tarif tinggi itu kan yang memang berbasis kayu semua itu ya. Nah, kalau kita ambil, kita negosiasikan, saya minta 0. Indonesia minta 0. Nah, ini sebetulnya karena buat mereka, Mas Pras ya, kalau ada imbal balik seperti itu, ruang itu jadi terbuka. Karena apa? Buat mereka kalau barangnya kita beli, ada lapangan kerja yang tergerak lebih banyak di sana, itu menjadi penting. Bahkan Amerika menawarkan kepada kami ke Hinki untuk datang nanti di bulan Mei di Maryland, ada 5 negara bagian yang ingin ketemu supaya lebih dalam lagi nih, kita udah blok market dari Cina masuk, Indonesia tolong dong lebih dalam ke sini. Kamu kan baru 2,7% naikin dong gitu ya. Kita berikan ruang. Nah tadi tuh diplomasinya, kita beli bahan dari mereka, kita produksi di Indonesia kan yang penting kita lapangan kerja tergelar. Betul. Ya, ada masalah bahan baku dari mereka karena kita masih terlalu kecil ke Amerika Serikat itu. Sehingga ruang ini bisa bertumbuh. Karena market mereka memang yang terkuat, terbesar di dunia, Mas Pras ya. Tadi 70 miliar dolar. Data lain mengatakan bahas sampai 100 miliar dolar itu pasar mereka. Termasuk yang dikirim dari Amerika ke seluruh dunia. Ya, dengan beberapa informasi yang juga Anda sampaikan, lantas bagaimana Anda melihat dengan bahan baku sendiri nih Pak Abdul Sobur? Apakah harganya, mengingat ini kita belinya dari Amerika Serikat kemudian dibawa ke Indonesia dibandingkan kita membeli produknya dari dalam negeri atau mengambil bahan-bahan baku yang ada di Indonesia? Apakah di situ masih ada ya cuan yang bisa kita manfaatkan begitu? Kita akan dual program ya, tentu saja ya. Yang konvensional yang bahan bakunya dari dalam, ini juga akan disempurnakan tata kelolanya. Kami dengan Perhutani sudah melakukan kerjasama untuk memastikan bahwa kayu-kayu yang kami peroleh betul-betul tersertifikasi dengan baik, ya, dan kemudian memenuhi standar kualitas dunia ya. Dalam hal ini juga kemudahan akses dan sebagainya. Tapi suplainya kan nggak terlalu besar, Mas. Kan yang besar itu kan kayu alam yang sekarang isunya kan alih fungsi menjadi sawit ya. Itu menimbulkan bencana. Kalau kami kan fokusnya kan ke hutan-hutan yang ditanam dari Perhutani. Mereka kan hanya mampu suplai 1 juta kubik. Kita butuh 6 juta. Sisanya dari hutan rakyat. Ya. Cukup besar juga ya. Ketika kita ada ruang membeli dari mereka, jadi besar volumenya akan naik tanpa meninggalkan kayu yang sudah berjalan selama ini. Tadi pertanyaannya kan spesifik mengenai harga. Kalau kelolanya barang dari Amerika itu pasti canggih sekali. Mereka itu terukur semuanya itu ya. Jadi nanti datang ke pabrik kita itu udah dengan standar yang Nah, lantas kalau kita lihat secara umum harga bisa dikompromikan sebetulnya. Ya. Pak Abdul Sobur, kalau kita lihat secara umum begitu dengan adanya penundaan tarif masuk tadi untuk biaya masuk ya produk-produk mebel Indonesia begitu yang di atas 19% tadi, apakah ini akhirnya memang memberikan keuntungan sendiri nafas buat industri mebel Indonesia atau tadi karena adanya mungkin negosiasi bahwa kita harus membeli produk ataupun bahan baku dari Amerika Serikat sehingga masih membutuhkan waktu yang lebih lama lagi misalnya untuk kita bisa meningkatkan produksi, Pak Abdul Sobur? Ini hanya menunda keterpurukan. Ya. Bayangin kalau 50% kita diberikan tarif. Wah berat sekali Mas Pras, babak belur kita ya. Tapi dengan ditundanya sampai 2027 dan dibuka ruang negosiasi, sehingga kita masih di angka 19 dan 25%, maka dengan pola yang tadi disampaikan bahwa ada imbal balik, kita juga bisa membeli kayu dari mereka sebagai tawaran yang kita harus accept. Maka ruang diplomasi ini memungkinkan menjadi lebih rendah dari 25. Bisa kembali ke 19 atau bahkan bisa 0. Seperti ke awal cuman
0 sampai 3 bahkan ada 5%. Malah kalau itu terjadi bukan hal yang mungkin, itu industri-industri dari luar, misalnya dari Vietnam, dari Cina atau dari Malaysia bergerak masuk ke sini itu ke Indonesia, akan terjadi momentum pertumbuhan di situ sebenarnya. Karena pasar Amerika tadi yang menjadi concern-nya kan sangat besar. Nah, peran kontribusi HIMKI sendiri untuk menjaga negosiasi ini berjalan dengan smooth begitu, dengan lancar. Pak Abdul Sabur, apa yang sudah Anda sampaikan sejauh ini sehingga benar-benar tahun 2026 menjadi momentum juga nih peningkatan industri mebel Indonesia? Kemarin kami meeting dengan Kemenko, Pak. Dan secara intensif kami memberikan satu gambaran besar data dan semacam komitmen pertumbuhan di 5 tahun ke depan itu bisa sampai 2 kali lipat atau 6 miliar dolar. Dalam pengertian kami kan pendapatan akan jadi manfaat kedua, berarti kan aspek devisanya naik menjadi 6 miliar dolar dan lapangan kerja pun tergelar 2 kali lipat atau kurang lebih sekitar 4 juta. Itu kita punya komitmen dengan pemerintah dan kita minta tolong nanti pada saat Pak Presiden berangkat ke sana di pertengahan bulan ini, misi itu betul-betul dibawa, ya. Masukan dari kita betul-betul dibawa. Ada kesanggupan dari kita untuk mengambil tanggung jawab. Nah, dari pemerintah sendiri Anda melihat bagaimana? Perlukah kita masih butuh kehadiran pemerintah? Misalnya di sana bentuk insentif kah atau subsidi kah begitu yang diperlukan bagi industri mebel dan kerajinan sendiri? Tentu. Kalau regulasi kan menjadi sebuah hal yang tidak bisa ditawar, ya. Daya saing global harus diperbaiki. Instrumennya besar sekali. Instrumennya banyak sekali, ya. Salah satu yang sudah dilakukan oleh Kemenq kan kemarin memberikan bantuan modal murah ke HIMKI, ke industri kami, itu 2 triliun ya. Sekarang mungkin tahapannya untuk implementasi di tahun ini. Itu juga salah satu poin yang positif. Nanti sejumlah regulasi yang lain yang bisa mendukung pertumbuhan harus dibangun di lapangan. Logistiknya kan kita masih mahal. Gimana caranya nih logistik juga ditekan. Nah, nanti mungkin kalau perlu pelabuhannya diperbesar, diperkuat, gak usah lagi masuk ke Singapura misalnya, di Batam bangun sendiri, gitu, di Aceh gitu ya. Itu yang dilakukan Vietnam sekarang kan tidak lagi menggunakan port-port yang ada di Singapura, tapi mereka directly dari pabrik langsung ke pasar gitu kan, luar biasa. Dan itu ongkos logistiknya menjadi murah. Ya. Dan banyak lagi Mas ya, hal-hal kecil, termasuk tugas kami yang paling signifikan ini pengembangan desain. Kita nggak mau tarung berhadapan-hadapan dengan Vietnam dan Cina, nggak mungkin. Kita masih sanggup melawan misalnya dengan Italia. Karena apa? Bernilai tambah atau value creation-nya kita mungkin bangun. Ya. Supaya apa? Nilai tambahnya naik, terus marketnya masuk ke sebagian dari niche market atau pasar kelas atas. Baik, itu dia beberapa informasi dan harapan yang masih tetap diinginkan begitu oleh pelaku usaha industri mebel. Tapi yang paling utama adalah kita memanfaatkan momentum penundaan ini justru dengan menyiapkan strategi baru ya. Sehingga negosiasi juga tetap berjalan. Bahkan kalau bisa di bawah 19%, 0% bahkan itu lebih baik lagi begitu ya. Balik ke awal. Balik ke settingan awal begitu yang diharapkan ya. Pak Abdul Sabur, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak. Sampai ketemu lagi, Abdul Sabur. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.